Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, baik. Masih ada beberapa mahasiswa yang belum bergabung ya. Sambil menunggu, kita awali dulu perkuliahan hari ini dengan berdoa. Minta tolong Lin, Sisilia N tuh Lin bukan? Ya, halo Bu. Ya, minta tolong Lin untuk memimpin doa ya. Ya Bu. Baik, mari Ibu dan teman-teman sebelum kita memulai perkuliahan ini kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kau berikan kami kesehatan, dapat berada di tempat kami masing-masing mengikuti perkuliahan hari ini. Tuhan bimbing sertai kami, jaga agar kami tetap fokus mengikuti perkuliahan hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami lewat perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih Lin. Ya Ibu. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi tentang CTL dan juga RME yang kemarin sudah dilaksanakan melalui WA Group dan saya sudah mengirimkan 2 file. Apakah sudah dibaca? Sudah, tapi baru setengah, Bu. Di CTL-nya doang. Oke, sudah, tapi baru setengah ya. Oke, baik. Nah, tujuannya apa? Kan kemarin sebenarnya sudah ada di makalah kelompok presenter. Hanya kita ingin mendalami khususnya dalam pembelajaran matematika dan nanti sebagai modal kalian untuk merancang pembelajaran menggunakan CTL dan juga RME ini ya. Baik, saya akan share screen dulu. Sudah terlihat screen saya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, di sini kita langsung kalau ciri dan lain-lain kalian bisa pelajari sendiri. Saya langsung masuk ke implementasi CTL, Contextual Teaching and Learning. Nah, untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran kontekstual, guru perlu mengaitkan antara materi yang akan dipelajari dengan dunia nyata siswa dan mendorongnya untuk membuat hubungan antara pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah mengaitkan antara materi dengan dunia nyata siswa. Nah, lalu yang terpenting juga melibatkan 7 komponen. Kemarin ya, sudah ada 7 komponen utama CTL. Yang pertama adalah konstruktivisme. Konstruktivisme berarti apa? Supaya belajar itu lebih bermakna, maka siswa diberi kesempatan untuk bekerja, menemukan, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru. Kemudian yang kedua, membentuk grup belajar yang saling bergantung atau independent learning group. Agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama, maka pembelajaran hendaknya selalu dilaksanakan dalam kelompok belajar atau proses belajar yang melibatkan siswa. Nah, jadi penting
untuk dibuat siswa itu dalam kelompok-kelompok. Kemudian selanjutnya memfasilitasi kegiatan penemuan agar siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui penemuan sendiri, bukan hasil mengingat. Jadi dalam CTL itu hendaknya ada penemuan, tidak hanya sekedar mengingat. Nah, kalau selama ini pembelajaran yang biasa mungkin kan guru menjelaskan rumus dan sebagainya, terus siswa mengingat kan. Nah, dengan seperti itu akan mudah lupa. Berbeda kalau siswa menemukan sendiri. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan rasa ingin tahu melalui pengajuan pertanyaan atau questioning. Nah, bertanya dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan memahami kemampuan berpikir siswa. Sedangkan bagi siswa, bertanya menggali informasi, mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui, dan menunjukkan perhatian pada aspek yang belum diketahui. Jadi bertanya itu tidak dalam CTL ini bukan guru yang bertanya terus kepada siswa, tapi siswa juga harapannya bisa mengajukan pertanyaan untuk guru atau juga bisa sesama siswa. Kemudian pemodelan atau modeling, maksudnya dalam sebuah pembelajaran selalu ada model yang bisa ditiru. Guru memberikan model tentang bagaimana cara belajar, namun guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa atau juga mendatangkan dari luar. Nah, dalam CTL ini memang ada modeling dan modelnya itu bisa guru, bisa juga mendatangkan ahli dari luar. Kemarin saya sudah mencontohkan ya. Misalnya di pelajaran biologi bisa mendatangkan dokter misalnya. Kemudian refleksi. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari dan berpikir ke belakang tentang apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Nah, penting juga nih melakukan refleksi. Jadi memberikan makna dari apa yang kemarin sudah dipelajari. Kemudian penilaian autentik. Nah, penilaian autentik itu apa? Pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar. Pembelajaran yang benar memang harusnya ditekankan pada membantu siswa agar mampu mempelajari how to learn. Bukan ditekankan pada diperoleh sebanyak mungkin informasi. Nah, kemajuan belajar dinilai dari proses, bukan melalui hasil. Tes hanya salah satu penilaian yang sebenarnya. Nah, itulah kenapa kemarin dalam CTL itu penilaian tidak hanya dilaksanakan di akhir kan, tetapi juga dari tengah, dari prosesnya juga dinilai. Nah, ini dinilai dari proses, kemudian tes itu hanya salah satunya. Gitu. Nah, pendekatan pembelajaran yang menggunakan atau berasosiasi dengan CTL. Jadi, CTL ini kalau diterapkan dalam pembelajaran itu boleh digabung dengan model pembelajaran yang lain. Jadi bukan satu-satunya, misalnya di sini ada PBL, Problem Based Learning, kooperatif, Project Based Learning, Service Learning, oke, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut ke PMRI. PMRI itu adopsi dari RME ya. Kalau kemarin kan yang di makalah itu RME, Realistic Mathematics Education. Nah, kalau PMRI itu Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Jadi dikhususkan di Indonesia. Nah, kemarin mungkin yang belum disinggung ini ya. Jadi menurut Travers itu membedakan dua macam matematisasi, yaitu vertikal dan horizontal. Nah, sebagai proses penemuan kembali atau reinvention process. Nah, seperti ini. Kemarin di makalah belum ada ya? Iya, Bu. Nah, sekarang di sini sudah ada bagan.
yang menggambarkan proses matematisasi horizontal dan vertikal. Nah, pertanyaannya yang horizontal yang mana, yang vertikal yang mana? Nanda mungkin, menurut Nanda kalau melihat seperti ini. Maksudnya yang horizontal mana, vertikal mana gitu, Bu? Nah, coba kalau menurut Nanda sendiri. Kalau kalau vertikal itu menurut saya yang dari bahasa matematika ke algoritma itu, terus yang seperti diuraikan, terus diselesaikan ke soal kontekstual, terus diuraikan, terus diselesaikan lagi, itu yang horizontal, Bu. Menurut saya. Oke, terima kasih Nanda. Coba kalau Sally. Halo Bu. Ya. Kalau menurut Sally? Menurut saya yang horizontal itu yang diselesaikan, soal-soal kontekstual diuraikan. Kalau yang vertikal itu yang bahasa matematika ke algoritma. Oh, berarti sama dengan Anda ya, Sally? Iya, Bu. Oke. Coba Yosepin Lisa. Kalau menurut saya sama juga, Bu. Oh, sama, oke. Kartika Dewi. Halo, Bu. Ya. Saya juga yang horizontal itu yang di atas, yang bahasa matematika ke algoritma. Dan yang di bawahnya itu yang vertikal. Oh, berarti kebalikannya ya, Dewi? Kebalikannya Nanda. Oke, terima kasih. Monica Tiara. Kalau menurut saya sama Bu, sama Nanda. Sama dengan Nanda tuh gimana? Yang vertikal itu yang bahasa matematika algoritma. Terus yang vertikal itu yang kok vertikal semua? Yang horizontal itu yang soal kontekstual diuraikan dan kemudian diselesaikan. Oke. Christian. Ya, halo Bu. Ya. Kalau menurut saya sesuai yang saya baca di PDF yang Ibu kasih, sama kayak yang lain Bu saja nih. Yang lain tuh kalau yang horizontal itu yang bahasa saya Bu. Oh enggak, beda Bu. Ternyata beda Bu. Oke. Jadi kalau yang di PDF-nya Ibu, di bawahnya grafiknya itu kan dalam matematisasi horizontal, siswa mulai dari soal-soal kontekstual, mencoba menguraikan dengan bahasa dan simbol yang dibuat sendiri, kemudian menyelesaikan soal tersebut. Kalau maksudku, kalau pemahaman saya Bu, jadi lebih kayak dia mencoba sendiri dulu Bu. Terus lalu yang vertikal itu baru dijelasin sama gurunya. Mungkin pemahaman saya seperti itu Bu. Oh gitu. Oke, terima kasih Christian. Oke, sekarang kita baca kalau di bawahnya ya. Dalam matematisasi horizontal, siswa mulai dari soal kontekstual, mencoba menguraikan dengan bahasa dan simbol yang dibuat sendiri, kemudian menyelesaikan soal tersebut. Dalam proses ini, setiap orang dapat menggunakan cara mereka sendiri yang mungkin berbeda dengan orang lain. Dalam matematisasi vertikal, kita juga mulai dari soal kontekstual, tetapi dalam jangka panjang kita dapat menyusun prosedur tertentu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal sejenis secara langsung tanpa bantuan konteks. Nah, kalau dalam hal ini bedanya apa? Kalau dari uraian ya, kalau dari uraian berarti kalau yang horizontal itu mencoba membuat sendiri kan? Sedangkan yang vertikal dia udah
sudah dapat menyusun prosedur. Nah, kalau dari artinya sendiri, sebenarnya horizontal itu artinya apa sih? Yang tegak atau mendatar? Mendatar, Bu. Kalau yang horizontal itu mendatar, kemudian yang vertikal itu? Yang tegak. Yang tegak ya, berarti ke sini yang horizontal. Aduh, sorry. Horizontal ya. Uch. Horizontal, kemudian yang ke atas itu yang vertikal ya. Nah, kalau dari proses ini berarti harusnya apa? Berarti yang horizontal yang mana? Yang bahasa matematika formal, dari bahasa matematika ke algoritma kan? Sedangkan yang vertikal itu mulai dari soal kontekstual, diuraikannya menjadi apa? Sebenarnya diuraikannya menjadi bahasa matematika kan? Kalau soal kontekstual kan soalnya berupa soal cerita dari permasalahan di kehidupan nyata gitu kan. Diuraikannya menjadi bahasa matematika, lalu jadi ini diuraikan ke atas, kemudian ke bahasa matematika, dari bahasa matematika menjadi algoritma. Nah, dari algoritma itu diselesaikan, atau dari diuraikan kan butuh diselesaikan. Nah, diselesaikan lalu kok kembali lagi ke sini, kira-kira gimana? Kok kembali ke soal kontekstual? Bu, kok panahnya kebalik ya kalau habis algoritma terus diselesaikan? Ya, sorry Jeff, bukan gitu. Jadi dari soal, saya ulangi ya, kalau yang vertikal itu dari soal kontekstual lalu diuraikan. Nah, setelah diuraikannya tuh menjadi apa sih? Sebenarnya diuraikan menjadi bahasa matematika. Lalu kan setelah diuraikan diselesaikannya menggunakan apa? Menggunakan algoritma gitu ya. Diselesaikan menggunakan apa? Menggunakan algoritma. Lalu setelah diselesaikan kembali lagi ke soal kontekstual. Kira-kira kenapa, Jeff? Kalau menurutku karena kan hasilnya nanti disesuaikan sama soal kontekstual, Bu. Apakah logik apa enggak? Betul. Kan nanti circle-nya kan gitu. Menurutku gitu, Bu. Iya, betul. Memang kan kalau dalam penyelesaiannya masih bentuk matematika ya. Lalu nanti dikembalikan lagi ke soalnya. Yang ditanyakan di soal itu apa? Sudah sesuai atau belum? Nah, dan jawaban akhirnya seharusnya kan berupa kesimpulan. Jadi, misalnya kalau SPLDV jadi harga misalnya 1 kilo jeruk dan 1 kilo apel adalah Rp15.000 misalnya seperti itu. Itulah kenapa setelah diselesaikan perlu kembali ke soal kontekstual. Jadi yang horizontal tadi dari soal kontekstual diuraikan, setelah diuraikan diselesaikan, setelah diselesaikan kembali lagi ke soal kontekstual. Gitu ya. Sedangkan yang matematisasi horizontal itu dari bahasa matematika ke algoritma. Maksudnya gimana tadi? Maksudnya setelah soal kontekstualnya diubah ke bahasa matematika kan perlu diselesaikan. Nah, menggunakan algoritma. Awalnya menyelesaikannya dengan cara coba-coba sendiri. Tapi lama-lama kalau sudah tahu konsepnya langsung bisa menerapkan algoritmanya. Begitu. Jadi
Inilah proses yang disebut matematisasi horizontal dan vertikal. Secara tidak langsung ketika kita menyelesaikan masalah terjadi dua proses itu. Kemudian definisi dan ciri-ciri silakan dibaca sendiri. Nah, mungkin prinsip ya, kalau tadi di CTL ada 7 prinsip. Nah, kemudian kalau prinsip PMRI sendiri berkaitan dengan penggunaan masalah kontekstual yang realistik, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, titik awal pembelajaran harus benar-benar hari yang realistik sesuai dengan pengalaman siswa, termasuk cara matematis yang sudah dimiliki oleh siswa, supaya dapat melibatkan diri dalam kegiatan belajar secara bermakna. Jadi kalau yang PMRI selain kontekstual, pembelajarannya itu dimulai dari masa kontekstual tapi yang benar-benar realistik sesuai dengan pengalaman siswa. Kemudian yang kedua, di samping harus realistik, titik awal itu harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi tujuan. Jadi otomatis disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Urutan pembelajaran harus memuat bagian yang melibatkan aktivitas yang diharapkan memberikan kesempatan bagi siswa atau membantu siswa untuk menciptakan dan menjelaskan model simbolik dari kegiatan matematis informal. Untuk melaksanakan prinsip tersebut, siswa harus terlibat secara interaktif, menjelaskan dan memberikan alasan. Pekerjaannya memecahkan masalah melalui diskusi. Dan juga nanti merefleksikan solusi. Struktur dan konsep matematis yang muncul dari pemecahan masalah realistik itu mengarah ke intertwining atau mengaitkan antara bagian-bagian materi. Jadi dalam menyelesaikan masalah kita juga melibatkan koneksi matematis. Koneksi matematis itu apa? Mengaitkan materi yang dulu sudah dipelajari dengan materi yang sekarang. Kemudian ada karakter PMRI. Kemudian ada konsepsi. Kemudian refleksi. Lalu assessment atau penilaian. Nah, kemudian ini ada visualisasi pendekatan CTL dalam pembelajaran. Nah, gambarannya gimana sih dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan CTL? Yang pertama tentu guru menyampaikan tujuan pembelajarannya apa. Lalu menyampaikan pokok-pokok materinya apa dan melakukan apersepsi. Nah, apersepsi itu apa? Ada yang tahu? Apersepsi itu semacam materi prasyarat yang harus dikuasai siswa. Kalau misalnya mau belajar di SMA ya, kalkulus atau belajar integral kalau di SMA, itu apersepsinya apa? Halo? Harus bisa menguasai aljabar dulu kah, Bu? Oke, aljabar. Selain itu? Memahami turunan, Bu. Turunan, ya betul. Ada lagi? Setidaknya memahami sedikit lah Bu tentang aljabar ataupun turunan. Nah, kan nanti kalau udah paham nggak perlu belajar dong. Loh, kan ini untuk belajar integral, Jeff. Jadi kalau mau belajar integral, harus bisa turunan dulu. Kalau turunan aja masih kesulitan, nah ini akan menyulitkan untuk
belajar materi selanjutnya, misalnya seperti itu. Lalu guru menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Nah, permasalahan itu yang dimulai dengan permasalahan kontekstual tadi. Kemudian selanjutnya siswa dibagi menjadi kelompok kecil, lalu siswa bekerja secara kelompok, berdiskusi, masing-masing kelompok mempresentasikan, lalu guru membuat pemodelan, lalu siswa mengadakan refleksi bersama guru, lalu memberikan penguatan, tes, atau kesimpulan. Nah, lalu dalam CTL penilaiannya ini dimulai dari diskusi. Tadi kan dimulai dari prosesnya ya, penilaian proses sampai terakhir. Nah, kemudian ini penerapan pendekatan kontekstual dan PMRI dalam pembelajaran matematika. Tapi ini di SD ya. Nah, kita langsung aja ke contoh. Ini adalah contoh proses pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual atau realistik di SD. Ada 2 materi. Ini contoh yang pertama adalah menghitung luas persegi dan persegi panjang, materi kelas 3 semester 2. Nah, menghitung luas persegi dan persegi panjang ini kalau di SD kelas 3 itu adalah materi yang pertama kali diperoleh ya. Jadi sebelum-sebelumnya mereka belum pernah mempelajari materi ini. Nah, lalu dipecah menjadi menghitung luas persegi panjang. Nah, konsep ini akan dibangun melalui beberapa hal. Yang pertama, mengaitkan konsep luas dengan bentuk tak beraturan di sekitar siswa. Kemudian yang kedua, penggunaan berbagai strategi, menggunakan berbagai satuan pengukuran, menggunakan kertas berpeta sebagai model, kemudian membingkai suatu bangun dengan persegi panjang, menemukan rumus luas persegi panjang, dan menghitung luas persegi panjang. Nah, contohnya ini. Penggalan proses tadi menentukan luas itu akan dilakukan oleh guru pasif, guru aktif, dan guru realistik. Yang pertama kali membelajarkan untuk menemukan rumus dan menentukan atau menghitung luas persegi panjang. Ini contoh. Kalau guru yang pasif memulai pembelajaran menemukan rumus luas dengan menggambar atau memperlihatkan gambar di papan tulis, kemudian memberikan penjelasan pada siswa bagaimana menemukan rumus persegi panjang. Contohnya ini, jadi pertama digambar di papan tulis bentuk persegi panjang, lalu dibuat peta-peta. Lalu beberapa langkah. Yang pertama, dengan menunjukkan gambar, guru memberikan penjelasan. Luas persegi panjang dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya persegi satuan. Nah, terus bertanya, berapa banyak persegi satuan yang ada di persegi panjang? Siswa menjawab, 28. Jadi setelah digambar, guru langsung menjelaskan luas persegi panjang adalah banyaknya ini persegi satuan, peta-peta ini. Nah, terus siswanya suruh menghitung berapa. Kemudian langsung guru menyimpulkan, jadi luas persegi panjang bisa dicari dengan mengalihkan panjang dan lebarnya. Itu guru yang pasif. Kalau guru yang aktif, gimana? Langkah awalnya sama, menggambar di papan tulis. Kemudian dia juga menjelaskan luas persegi panjang itu menghitung banyaknya persegi satuan. Tapi setelah itu dia memberikan lembar kerja atau LKS ya,
Seperti apa? Seperti ini. Jadi di lembar kerja itu disediakan persegi panjang yang di dalam kertas berpeta ini ya. Lalu siswa diminta mengamati dan mengisi tabel. Tabelnya ada luas, ada disuruh mengisi panjang dan lebarnya berapa. Lalu disuruh mengalihkan panjang dan lebar. Setelah itu, guru meminta siswa mengamati kolom L dan P kali L. Luas, siswa diminta untuk mengamati kolom yang ini dan ini. Maka kesimpulannya nanti luas itu sama dengan apa kali apa? Oh, diperoleh panjang kali lebar. Jadi, guru membantu dengan membuat LKS. Lalu setelah itu menggunakan peragaan untuk memperjelas rumus luas persegi panjang. Tuh. Nah, kalau guru yang realistik memulai dengan menemukan rumus luas persegi panjang dengan memberikan masalah kontekstual tadi. Caranya gimana? Guru mengajak siswa menghitung luas lantai yang dibatasi dengan tali membentuk persegi panjang. Caranya siswa diminta untuk menghitung banyaknya ubin. Nah, ini kamu yang mana, Jeff? Jeff kayaknya ini deh, yang pojok kiri. Oke. Jadi, tapi kalau di sekolah kalian dulu bentuknya seperti ini enggak ubinnya? Tidak, Bu. Iya, Bu, waktu Tidak, SD. Bu. Ada yang mungkin keramik ya, ada yang ubin seperti ini. Beda-beda. Nah, kalian besok kalau jadi guru misalnya, menyesuaikan aja yang di kelas itu apa yang bisa dimanfaatkan. Kebetulan ini di sini ubinnya bisa dimanfaatkan ya. Lalu langkah selanjutnya apa? Guru dapat menggambarkan persegi panjang di lantai pada papan tulis. Jadi membuat gambar model di papan tulis. Lalu bisa juga guru menggambar pada selembar kertas yang disiapkan. Selanjutnya siswa diminta menghitung luas persegi panjang apabila satu ubin itu disebut satu satuan. Guru memberikan kebebasan pada siswa untuk menyelesaikan, terserah caranya gimana, mau menghitung banyaknya ubin itu. Nah, maka ada beberapa alternatif. Yang pertama, siswa langsung menghitung satu-satu itu. Dan diperoleh, luasnya 40 satuan. Boleh nggak langsung menghitung? Boleh kan? Nah, alternatif kedua itu ada yang menghitung pada tiap kolom. 5, nah kita lihat ya, dari model ini kolomnya yang mana ini. Dia menghitung 5 tambah 5 tambah 5 dan seterusnya. Sampai 8 kali dan diperoleh 40. Ada juga yang menghitung tiap baris. Nah, alternatif ketiga itu tiap baris. Kalau tiap baris, kalau di gambar ini ada 8. 8 tambah 8 tambah 8 gitu ya. Nah, kemudian dari alternatif 3 tadi, yang 8 tambah 8, siswa mengubahnya menjadi kalimat perkalian. 8 tambah 8 dan seterusnya itu adalah 5 kali 8 sama dengan 40. Alternatif keempat, dengan langsung mengalihkan. Ada siswa yang langsung mengalihkan kolom dan baris. Nah, 8 kali 40 sama dengan 8 kali 5 sama dengan 40. Atau boleh juga 5 kali 8 sama dengan 40. Oke. Nah, baru di langkah keempat, guru harus dapat menyikapi jawaban yang salah maupun yang benar. Ini kebetulan jawabannya benar semua ya, tapi kalau misalnya ada kelompok yang jawabannya salah ya nggak apa-apa. Bisa digiring jawabannya supaya mendapat jawaban yang benar. Jadi tidak langsung disalahkan, tidak boleh langsung disalahkan, tapi harus digiring. Lalu setelah itu apa? Kan tadi semua jawabannya benar ya. Kemudian guru memberikan kesempatan
Berpikir siswa. Jawaban mana yang paling mudah dan gampang dikerjakan? Jadi semuanya memang benar, tapi yang paling mudah yang mana? Lalu guru memberikan contoh, andaikan kita disuruh menghitung luas ruangan kelas yang diketahui panjang dan lebar. Kalau tadi kan hanya sebagian kecil ya. Kalau diminta menghitung satu ruangan kelas yang diketahui panjang lebarnya gimana? Apakah harus menghitung satu persatu ubin? Jadi mengajak siswa untuk berpikir. Oh, masih bisa, Bu. Kalau satu kelas kan ada ubinnya semua ya. Oke, bagus. Kalau disuruh menghitung luas halaman sekolah gimana? Halaman sekolahnya yang diketahui panjang dan lebar, nggak ada ubinnya karena halaman sekolahnya apa? Dari rumput, jadi ditanami rumput. Gimana dong mau menghitung ubin? Oh, nggak ada ubinnya, tapi diketahui panjang dan lebarnya. Jadi berpikir lagi, waduh kalau nggak ada ubinnya gimana dong? Nah tentu untuk mempermudah kita perlu mencari cara, yaitu menghitung luas persegi atau persegi panjang dengan rumus. Lah rumusnya gimana? Baru tadi mulai dari jawaban siswa yang beberapa alternatif itu, guru mengajak menemukan rumus luas. Rumus luasnya dari luas 40 itu diperoleh dari mengalihkan banyaknya panjang dan lebar. Jadi diperolehlah rumus luas persegi panjang. Gitu. Nah, langkah selanjutnya untuk mencapai indikator untuk menemukan atau menghitung luas, guru pasif, aktif maupun realistik dapat memberikan lembar tugas. Nah, setelah udah ketemu, guru bisa memberikan lembar tugas. Seperti apa? Nah, lembar tugasnya berisi soal-soal latihan. Boleh langsung dalam bentuk matematika, kalau ini kan langsung ya, berapa luas persegi. Nah, boleh juga sebenarnya dalam soal yang kontekstual lagi. Gitu. Terus ini ada contoh kedua, melakukan perkalian bilangan. Karena masih kelas 2 ya, materi-materinya yang sederhana. Nah, nanti yang perkalian kalian bisa membaca sendiri. Itu. Nah, sebelumnya ada pertanyaan dulu yang tentang contoh ini, contoh menghitung luas. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya. Oke, baiklah. Kalau gitu saya lanjutkan. Nah, poin pentingnya tadi kan masalah ya, starting point atau menentukan masalah awal itu yang tidak mudah. Kira-kira harusnya diawali dengan apa ya, biar nanti bisa menemukan rumus atau menemukan konsep tertentu. Nah, di sini sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Bu. Yaitu mendesain soal kontekstual. Pernah belum kalian membuat soal kontekstual? Sebelumnya pernah membuat? Pernah, Bu. Waktu tugas atau apa? Waktu bakti sosial di ngajar anak SD, Bu. Oh, yang di itu dekat kampus itu ya? Apa mana itu? Iya, Bu. Malangrejo. Oke, kalau Brian pernah juga? Enggak, Bu. Oh ya. Nah, jadi bagus tuh Clara sudah pernah membuat soal kontekstual untuk anak-anak SD. Nah, nanti bisa diterapkan kalau anak SMP, SMA gimana? Nah, kita perlu tahu dulu juga macam-macam soal kontekstual itu seperti apa. Nah, dari kata konteks itu sebenarnya apa sih? Konteks sendiri itu dapat diartikan sebagai situasi atau fenomena atau kejadian
Nah, yang berkaitan dengan konsep matematika. Lalu konteks itu atau situasi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah personal siswa. Personal siswa itu berarti situasinya dikaitkan dengan kehidupan siswa di rumah, dengan keluarga, atau dengan teman atau teman sekelas. Gitu. Contohnya apa? A dan B teman sebangku, jarak rumah A ke sekolah 3 kilo. Jarak rumah B ke sekolah 5 kilo. Berapa jarak rumah mereka? Nah, itu contohnya, konteksnya dikaitkan dengan kehidupan siswa. Kemudian dikaitkan dengan sekolah. Situasi yang berkaitan dengan kehidupan akademik di sekolah, ruang kelas, kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, di sini dicontohkan saat baris berbaris sebelum masuk kelas. Biasanya mungkin anak TK atau SD kelas awal ya. Kalau SMP, SMA udah nggak kayak gini. Jika barisan siswa perempuan berjumlah 17 dan simetrik dengan laki-laki, berapa jumlah semua siswa? Nah, kalau misalnya ini 17, nah, sama dengan laki-laki, berapa jumlah semua siswa? Lalu masalah publik. Berkaitan dengan masyarakat atau publik, situasi yang berkaitan dengan kehidupan dan aktivitas masyarakat sekitar di mana siswa tinggal. Sebagai contoh, semangka yang dijual di pasar dapat digunakan untuk memulai pembelajaran kubus. Ini kalau di tempat kalian, semangkanya berbentuk kubus. Kalau di sekitarmu, semangkanya berbentuk apa? Bulat. Bulat. Lonjong. Nggak ada yang kubus ya? Enggak, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, jadi kalau di sekitarmu nggak ada yang kubus, jangan memberikan soal ke siswa. Semangka berbentuk kubus, itu namanya kan di luar pengalaman dia gitu ya. Nah, mungkin ini di Jepang kayaknya ini ya, semangka yang berbentuk kubus. Nah, konteks ini juga bisa dibuat untuk mungkin menghitung beratnya, harganya, vitamin, dan lain-lain. Tapi itu tadi disesuaikan dengan masyarakat di sekitar siswa. Di sini yang rumahnya paling jauh siapa? Jeff. Jeff Lin, ya? Bu. Lin. Lin, Bu. Lin mana Lin? Lin. Oh ya, Lin. Halo, Bu. Mana? Di Papua, Bu. Ini Sorong. ini Bu, ini yang paling jauh dari Jepang apa dari Jogja atau dari mana? Dari kampus. Oh, kirain dari semangkanya, Bu. Kalau dari Semangka semua jauh dong. Oke, ada Lin di Sorong, Papua. Di sana yang aktivitas apa yang terkenal di sana, Lin? Atau mungkin tempat wisatanya, buahnya, atau apa? Kalau buah nggak terlalu ini sih, Bu. Yang terkenal nggak ada buah di sini. Kalau di sini paling lautnya ya, Bu. Oh, hasil laut ya? Iya, Bu. Ikan-ikan gitu banyak kayaknya. Iya. Seafood, Bu. Banyak sini. Jadi pengen ya? Iya, Bu. Oke, berarti misalin yang mengajar di sana nanti bisa dikaitkan dengan hasil laut. Mungkin jenis ikan ini apa dan sebagainya. Kalau Jeff, apa Jeff yang terkenal di daerahmu? Yang terkenal sagu, Bu. Nah, selain sagu. Kelapa, pohon kelapa atau buah kelapa juga. Oke, terus apa lagi? Jeff tuh di mana tuh? Di pulau mana? Pulau Halmahera, Bu. Oh, wisata ada nggak wisata? Ya, wisata palingan pantai, Bu. Oke, ya udah berarti dikaitkan dengan tadi misal hasil panen kelapa atau jarak wisata pantai ke rumah dan sebagainya gitu.
Jadi bisa disesuaikan. Kalau misal mengajar di sana ya Jeff ya, siapa tahu nanti Jeff menjadi guru merantau di tempat lain. Nah itu disesuaikan juga dengan daerah sekitar siswa. Gitu ya Jeff. Iya Bu. Jadi misal PPL, besok PPL-nya di Jogja ya berarti disesuaikan dengan siswa-siswa di situ. Nah terus masalah yang berikutnya tentang saintifik atau matematik. Situasi yang berkaitan dengan fenomena dan substansi secara saintifik atau berkaitan dengan matematika itu sendiri. Contohnya ada 4 bangun di situ. Ditanya yang mana yang luasnya terbesar? Yang mana? Yang paling bawah itu Bu, 2 kali Yang kuning, yang kuning Bu. Yang kuning ya. Ya Bu. Bukan masalah bentuknya tapi banyaknya persegi satuan. Oke. Tujuan penggunaan konteks adalah untuk menopang terlaksananya proses guided reinvention, pembentukan model, konsep, dan aplikasi, dan praktekkan skill tertentu. Selain itu, penggunaan konteks dapat memudahkan siswa untuk mengenali masalah sebelum memecahkannya. Tujuannya sih untuk mengenali masalah ya sebelum memecahkannya. Tapi tidak jarang konteksnya sulit malah mempersulit kan, bukan mempermudah. Oke. Kemudian soal kontekstual dan fungsinya. Jadi ada beberapa kelompok, di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah tidak ada konteks sama sekali. Dalam kelompok ini kebanyakan soal tidak menggunakan konteks, jadi langsung dalam bentuk matematika formal. Ini kan yang sering kalian jumpai kalau di sekolah atau UN kan langsung dalam bentuk matematika ya. Tentukan grafik dari, tentukan akar dari persamaan kuadrat ini. Langsung dalam bentuk formal, berarti tidak ada konteks. Kemudian yang kedua, konteks dress up atau kamuflase. Pada kelompok ini, soal biasa diubah menggunakan bahasa cerita sehingga terasa memiliki konteks. Contohnya adalah sistem persamaan linear, 2 variabel, yang bentuknya kan biasanya 2x tambah y sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, nilai x dan y-nya ini diubah menjadi alat tulis, misalnya pensil dan buku, atau menjadi buah-buahan gitu kan biasanya kalau SPL defect. Nah itu sebenarnya adalah kamuflase konteks dress up. Jadi sebenarnya itu nggak kontekstual banget, hanya seolah-olah dibuat kontekstual. Jadi bentuk matematikanya udah ada, dibuat kontekstual. Kemudian yang ketiga, konteks yang relevan. Di sini soal betul-betul dalam konteks yang relevan dengan konsep matematika yang sedang dipelajari. Nanti contohnya akan bisa dilihat di akhir makalah. Kemudian terkait level. Level itu terkait tingkat kesulitan ya. Ada yang mudah, sedang, dan sulit. Kalau mudah itu hanya memerlukan satu konsep. Misalnya ya tadi langsung grafik Y sama dengan X tuh gambarlah gimana. Tentukan nilai X jika X tambah 3 sama dengan 9 dikurang 3X. Misalnya seperti itu. Sedangkan yang sedang, kalau yang level sedang itu kombinasi, integrasi, dan koneksi. Membutuhkan paling tidak 2 konsep. Jadi sudah menggabungkan beberapa. Tipe soal ini cenderung suatu permasalahan atau problem solving. Nah, contohnya ini tadi yang siswa berbaris. Siswa berbaris tadi menggabungkan konsep simetri. Kemudian juga dengan trik pertanyaan yang menggunakan gambar yang sebagian dihilangkan. Tadi siswanya nggak full. Coba. Tadi kan hanya disebut simetri, tapi yang siswa laki-lakinya tuh ada yang terpotong, nggak kelihatan. Terus ada juga ketua kelas mungkin ya, yang berdiri di depan. Dan ini sebenarnya sudah menggabungkan 2 konsep kalau untuk siswa. Kemudian kalau yang sulit itu yang apa? Hampir sama dengan level 2, sudah menggabungkan beberapa konsep,
tapi mengarah ke generalisasi dan modeling. Biasanya ada soal terus nanti di akhir disuruh menentukan rumus atau bentuk umum. Nah, itu udah level 3 itu sulit. Nah, ini contoh soal kontekstual. Sebagai ilustrasi berikut contoh soal kontekstual terkait dengan konsep sistem persamaan linear. Kalau menurut kurikulum, topik ini kan kelas 2 SMP atau sekarang kelas 8 ya. Guru memperkenalkan masalah konteks real sebagai titik awal. Nah, ini diketahui ada gambar, kacamata, dan kalkulator. Soal nomor 1, tanpa tahu berapa harga masing-masing, mana yang lebih mahal? Menurut kalian gimana? Kalau nomor 1 itu yang lebih mahal mana? Kalkulator atau kacamata? Kalkulator, Bu. Kenapa? Karena kalkulatornya cuma 1, kacamatanya 2, Bu. Tapi harganya seperti itu, Bu. Kalkulatornya 1. Oh, yang baris pertama? Iya, Bu. Oke, menurut Adi lebih mahal kalkulator. Yang lain? Apakah sama pendapatnya? Kacamata, Bu. Kacamata, Bu. Menurut Christian dan Brian, kacamata lebih mahal. Kenapa? Kenapa, Bray? Karena saat ada 2 kacamata saja udah 5.000. Terus waktu kalkulatornya 3 dan kacamata hanya 1 juga masih 5.000. Oke. Kalau menurut Christian? Sama, Bu. Saya juga sama, Bu. Gimana, Adi? Berubah pikiran? Berubah pikiran, Bu. Saya pindah kiblat, Bu. Nah, kalau kita nggak usah ngitung ya, nggak usah ngitung. Coba kita lihat ini. Karena sama-sama kacamata. Sama-sama ada kacamata 1 kan. Kemudian ini sama-sama kalkulator. Berarti apa? Sisanya 1 kacamata, 2 kalkulator. Gitu kan? Berarti harganya lebih mahal kacamata. Terus nomor 2, berapa kalkulator dapat dibeli seharga 5.000? Mungkin berapa banyak kalkulator yang bisa dibeli dengan uang 5.000? Berapa kira-kira? 5, Bu. 5. Dari mana? Karena tahu 1 kacamata 2 kalkulator ya. Nah, pertanyaannya berapa harga 1 kalkulator? 1.000. 1.000. 1 kacamata? 2.000. 2.000. Gampang banget ya. Tapi ini sebenarnya kurang realistik. Kenapa? Mana ada kalkulator harga 1.000 kan? Udah diborong sama anak matematika ya. Kalian punya kalkulator nggak? Punya. Kalkulator dagang apa saintifik? Scientific. Saintifik ya. Jangan-jangan di HP. Baby shine bright. I'm alive. Bukan yang di HP loh ya, yang kalkulator sendiri. Punya? Punya, Bu. Harganya berapa? Punya. Bu. Saya tidak tahu harga, peninggalan, Bu. Warisan ya. Harganya tuh mahal loh, bisa 200 lebih, 300 tergantung tipe ya. 1.000 maksudnya, 1.000. Oke, baik. Ini soal yang hampir mirip dengan itu. Nah, ini proses belajar interaktif dalam arti adanya komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dimulai dengan memberikan soal, kemudian mereka bekerja secara kelompok. Nanti guru berkeliling dan respon seperti yang dilakukan di dosen-dosen itu, kemudian nanti siswa diminta untuk menjelaskan solusi seperti tadi. Nah, kemudian bisa juga guru meneruskan dengan memberikan soal yang lain. Kalau ini adalah konteksnya payung dan topi. Pertanyaannya masih sama sih, tanpa tahu berapa harga masing-masing, mana yang lebih mahal, payung atau topi? Mana yang lebih mahal? Payung atau topi?
Apa ya, topi? Payung. Jeff, topi. Angela Dita, payung. Jeff, kenapa Jeff? Topi lebih mahal, Jeff. Jeff? Oke, menghilang. Angela Dita? Dihitung. Dihitung. Gimana coba menghitungnya? Apa namanya? Dieliminasi. Terus disubstitusi. Waduh, udah sampai eliminasi substitusi. Payung dimisalkan apa? P, topi T gitu. Ini kan tanpa tahu harga masing-masing, jadi nggak usah tahu sih gitu. Ya sama seperti tadi ya, ini kan ada bentuk yang sama toh. Ada payung dan topi, payung topi ya udah sama aja. Berarti tinggal satu payung satu topi. Lebih mahal mana yang atas? Berarti payung lebih mahal, gitu kan? Nggak usah tahu harganya. Tapi habis itu berapa harga 3 payung, 3 topi. Nah ini kalau ini harus masuk ke tadi permisalan. Oke. Dan ada konteks macam-macam ya. Itu kalian bisa membuat sendiri, kemudian nanti masuk ke permisalan. Tuh. Kalau menurut kalian ini termasuk yang saya nggak tanya level, tapi yang ini. Kontekstual yang mana? Tidak ada konteks, dress up, atau yang konteks yang relevan? Menurut kalian yang contoh ini apa? Tidak ada konteks, dress up, atau contoh yang relevan? Konteks, Bu. Ya, konteks yang apa, Jeff? Yang kedua. Yang dress up ya, kamuflase. Oke, Iya. ini udah bentuk matematika terus diubah seolah-olah ada konteksnya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau belum ada, jadi berikutnya ini ada tugas secara berkelompok. Nah, saya tawarkan kelompoknya sama atau membuat lagi. Halo? Ya, Bu. Mungkin biar nggak kebanyakan WA grup. Sama berarti, sama dengan kelompok presentasi. Iya, Bu. Yang lain setuju? Boleh, Setuju, Bu. Boleh, Bu. Oke, baik. Berarti kalau gitu, gimana? Ada yang keberatan? Enggak ya? Oke. Tidak, Bu. Oke, baik. Kalau gitu, masih di kelompok yang sama dengan kemarin yang presentasi. Nah, nanti kalian milih salah satu salah satu pendekatan. Boleh PMRI atau kontekstual, milih salah satu. Kemudian milih salah satu topik matematika di SMP atau SMA. Lalu kalian merancang pembelajaran seperti tadi yang dicontohkan tadi, tapi contohnya SD. Nah, kalian membuat contoh yang pembelajaran matematika di SMP atau SMA, termasuk tadi dari konteks awalnya, soal ceritanya apa, dan alternatifnya. Jadi kalian juga membuat alternatif dari permasalahan ini. Kira-kira ada beberapa alternatif, siswa itu akan menjawab apa gitu. Seperti yang tadi. Lalu guru menentunya gimana supaya menemukan konsep. Gitu ya. Jadi seperti yang di file pertama tadi,
kalian merancang soal kontekstualnya, lalu seperti guru kalau mengajar. Lalu setelah itu gimana pertanyaannya, lalu setelah itu alternatif jawaban siswanya apa, gimana guru menggiring ke konsepnya. Waktunya 1 minggu, jadi bukan hari ini langsung dikumpul, 1 minggu sampai minggu depan, hari Rabu ya, sampai hari Rabu, nanti dikumpulkan di belajar. Gitu. Ya, Clara, ada pertanyaan? Minggu depan tetap presentasi, Bu. Atau gimana? Sebentar, saya cek dulu ya agendanya. Minggu depan itu tanggal 18 ya? Iya, 18 itu masuk ke teori Van Hill, Clara. Jadi presentasi kelompok 7, kelompok yang terakhir. Ya, masuk kelas yang kelompok terakhir, presentasi teori Van Hill, Clara. Kita masih punya berapa? 3 pertemuan lagi ya? 3 pertemuan sebelum UAS. Jadi minggu depan Van Hill, minggu depannya workshop. Nah, terus minggu depannya bisa untuk refleksi dan penjelasan UAS. Gitu. Oke, begitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, belum ada ya. Baik, kalau gitu pertemuan Zoom meeting-nya saya akhiri. Nanti setelah ini kalian bisa mulai diskusi kelompok, menentukan mau materi apa. Oh ya, materinya tidak harus full 1 bab ya. Kalian bisa mengambil submateri. Seperti tadi yang dicontohkan kan, misal ada luas persegi panjang dan persegi. Nah, itu kan bagian dari segi 4 misalnya. Gitu. Jadi kalian boleh mengambil submateri tertentu, terus dibuat pembelajaran CTL atau RME. Sampai kalau misalnya tadi ada contoh lembar kerjanya kan pakai LKS, LKS-nya seperti apa, kalau lembar tugas nanti soal latihannya seperti apa gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri meeting Zoom-nya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.